ramah lingkungan lah. Kan, misalkan kalau misalnya nih di sekitar jalan tol gitu, tuh pilar-pilar itu karena karbonasi dari asap mobil ya, itu tinggi sekali. Atau misalnya daerah Kerawang, yang daerah industri, itu bangunan-bangunan di sana bisa diperkirakan karbonasinya tinggi. Maksudnya apa sih karbonasinya tinggi itu? Maksudnya gini, jadi dia menyerang itu dari permukaan betonnya. Jadi ya kalau terkarbonasi saat kita salah satu pengujian karbonasi yaitu dengan menyemprotkan cairan namanya fenolftalein ya kita semprotkan. Nah kalau setelah disemprotkan beberapa detik ya sudah detik lah ya nggak pakai menit lah ya detik kemudian itu kita lihat itu kalau dia tidak berubah warnanya artinya itu beton permukaan tersebut sudah terkarbonasi. Namun kalau masih keluar warna yang paling bagus tuh pink ya pink tua gitu loh ya. Itu paling bagus kalau itu terjadi berarti dia betonnya bagus sekali. Nah, jadi artinya untuk kita mengevaluasi itu adalah hubungannya dengan kita menghitung kapasitas. Kita kan intinya investigasi nih, ya kan? Nah, bagaimana nih pengaruh karbonasi terhadap elemen struktur kita? Itu nanti kita jadi pengaruh karbonasi itu adalah kedalaman karbonasinya. Jadi contohnya gini nih, misalkan kalian ya ke lapangan gitu, itu yang akan saya beri tugas kepada kalian yang saya bilang tadi. Jadi saya minta ini berapa orangnya satu kelasnya? 24 orang, Bu. 24 orang. Oke, jadi satu kelompok saya minta 3 orang. Jadi ada 6 kelompok ya. Kalian silahkan ngambil benda ujian di mana aja. Jadi intinya adalah misalnya kamu kemana lah ya. Saya coba usahakan dapat daerah yang istilahnya seperti tadi saya bilang polusinya tinggi atau misalnya daerah-daerah atau bangunan-bangunan tua gitu loh ya. Itu kamu misalnya kamu ambil pakunya diameter besar lah gitulah ya. Udah gitu kamu palu tapi sambil kamu memalu paku terhadap permukaan elemen struktur yang kamu palu itu, kamu di bawahnya ditampung oleh selembar kertas supaya maksudnya kita mau ambil debu dari hasil pakuan tadi. Jadi kalau misalnya pertama kali kamu palu ya tancapkan paku misalnya 50 mili, 50 mili kegedean, 5 mili gitu, 5 mili kamu ambil debunya tuh kamu semprot pakai laruan planetalin. Kalau tidak berubah, oh berarti dia sudah terkarbonasi. Artinya, kedalaman beton 5 mili dia sudah terkarbonasi. Itu kamu lanjutkan pakunya, misalnya jadi 1 mili. Kamu keluarkan lagi debunya, kamu semprot lagi. Tolong gunakan kertas yang lain ya, kalau enggak kan numpuk-numpuk ya. Nah, dah sampai itu biasanya sampai kamu dapatkan berubah warna. Berubah warna biasanya dari tidak berwarna, agak gelap, itu berubah sampai akhirnya kamu dapatkan pink itu kedalaman berapa. Misalnya, oh kedalamannya 30 mili itu kamu dapat. Oh berarti ya eh, beton yang kamu uji itu karbonasinya ada 30 mili. Artinya misalnya kamu melakukan pengujian pada kolom ya, atau pakai pada retaining wall lah misalnya gitu ya, pakai pada retaining wall ya. Itu ternyata dia karbonasinya 30 mili, artinya kamu baru menemukan warna yang cemerlang, yang pink itu sudah kedalaman 30 mili. Nah, artinya tadi ya, jadi misalnya asalnya dindingnya itu tebalnya misalnya 200 mili. Nah, itu berarti sudah terkarbonasinya tadi 30 mili. Berarti sisanya 200 dikurangi 30. Artinya tebalnya tinggal 170 mili. Jadi nanti kamu analisis penampang tersebut dengan ketebalannya bukan 200 tapi 170. Artinya kamu jadi dapat kan, jadi sisa kapasitasnya dari penampang kamu tuh berapa. Kalau kolom artinya kan 4 sisinya ya. Kalau misalnya kolomnya misalnya 400 kali 400 mili. Udah gitu ternyata karbonasinya satu sisinya 40 mili. Berarti kan kebayang ya, dua sisinya atau 4 sisinya jadi dari 400 masing-masing di kiri kanan depan belakang 40 berarti berapa tuh 80 ya 80 jadi berapa tuh 480 jadi 320 sisi-sisinya akhirnya 320 kali 320 jadi kebayangkan berapa penurunan kapasitas dari penampang elemen struktur itu bisa mengerti fungsi daripada pengujian karbonasi. Bisa, Bu. Nah, itu baru kamu lihat yang betul-betul bekerja sebagai beton struktur.
artinya yang tidak terkarbonasi itu. Belum lagi kalau ternyata ketebalan karbonasinya itu melebihi dari sengkang, artinya sampai ke inti daripada elemen struktur kita. Artinya sudah melebihi daripada selimut beton. Kalau sudah melebihi selimut beton, masalah sudah tambah muncul. Bukan hanya betonnya aja yang berkurang kapasitasnya. Namun apa? Ada kemungkinan besar si tulangan sudah terkorosi. Artinya kalau udah begitu kita harus ngecek juga tuh tingkat korositasnya daripada bajaknya berapa. Jadi nanti kamu belajar sama Pak Ujang ya tentang half cell elektromagnetik. Jadi pengen tahu tingkat daripada apa tadi korosinya. Sehingga kamu bisa menghitung betul-betul kapasitas beton bertulangnya berdasarkan existing beton mutu betonnya dan existing daripada mutu bajanya serta tadi diameter baja dan juga dimensi daripada beton. Kira-kira seperti itu garis besar daripada apa sih maksudnya pengujian karbonasi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak saya coba kita buka slide ya sebentar ya. Oke, sudah terlihat slide saya? Sudah, Bu. Oke, ya. Inilah pengujian karbonasi. Namanya pengujian laju karbonasi. Kenapa laju? Jadi maksudnya kedalamannya, ketebalan daripada lapisan atau tebal daripada beton terkarbonasi itu berapa maksudnya ke situ ya. Nah, jadi dasar teori proses karbonasi pada beton bertulang itu dia bilang menurut KBBI, karbonasi adalah proses pelapukan mineral yang dalam proses tersebut karbon dioksida dalam air membentuk asam karbon karbonat lemah dan hasilnya berupa sumbangan ion H+ terhadap reaksi pelapukan. Karbonasi dalam dunia konstruksi adalah proses yang dapat menurunkan pH beton. Jadi kalau pH betonnya rendah, maka karbonasinya tinggi. Karena reaksi kimia yang terjadi antara beton dengan karbon dioksida. Reaksi hidrasi dari komponen semen akan membentuk gel kalsium silikat dan kalsium hidroksida dan biasanya menentukan sifat kebasaan daripada beton. Jadi ini secara teoritis ya, tapi yang praktisnya tadi saya sudah jelaskan. Oke, mengalir melalui pori-pori dan akan bereaksi dengan kalsium hidroksida sehingga membentuk kalsium karbonat dan melepaskan air. Dalam hal ini derajat keasaman dari pori-pori air pada pasta semen keras akan menurun dan menyebabkan lapisan pelindung beton rusak sehingga tulangan baja terekspos dan terjadi korosi. Ini yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kira-kira secara teoritisnya seperti itu. Nah, sedangkan pengujiannya adalah seperti tadi saya katakan. Jadi ini sebenarnya saya sudah jelaskan tadi ya. Jika timbul warna ungu atau pink pada permukaan beton, maka dapat diketahui bahwa beton tidak mengalami karbonasi. Jadi kalau warnanya belum keluar, ungu atau pink, artinya itu lapisan tersebut sudah terkarbonasi. Intinya seperti itu ya. Nah, ini ada alat-alat yang diperlukan. Ini tadi penggaris itu maksudnya mungkin nggak penggaris besar seperti ini ya. Kalau penggaris besar ini kalau misalnya gini, kamu menguji, tapi kamu tidak melakukan kayak tadi paku tadi di bor. Jadi maksudnya eh, praktisnya sih pakai mesin bor ya, tapi kan rata-rata kalau kita ke lapangan, kalau pakai mesin bor kita harus cari listrik, ya enggak? Nah, jadi maka tadi saya sebut dengan paku ya, tapi yang efektifnya adalah pakai bor, pakai mesin bor. Namun demikian, kalau misalnya ada musibah ya, atau sampai kerusakannya cukup besar, artinya dan mengharuskan kita lebih amannya kita melakukan kordel, lakukan kordel. Nah, kordil itu tapi jangan gede-gede ya. Kordilnya paling mungkin diameter yang 25 mili, ketebalan 50 mili itu udah cukup. Jangan tebal-tebal. Artinya karena kalau tebal-tebal lebih dari 40 mili atau 50 mili itu kan artinya kan kita sudah melewati daripada selimut beton. Artinya kita secara struktural kita udah merusak juga struktur ya. Udah gitu jangan-jangan tulangan lagi yang putus hasil kordil kita. Jadi itu juga dihindari. Namun demikian, kalau misalnya hasilnya kamu mengambil kordil, fungsinya adalah tadi mistar ini adalah untuk mengukur kedalaman daripada karbonasi tadi. Berapa mili sih? Di mana warna ungu atau pink timbul, itu kamu ukur dari permukaan luarnya.
Oke, itu maksudnya. Ini sendiri ada semprotan untuk apa? Untuk menyemprot apa? Ininya apa namanya semprotan tadi phenolphthalein ya. Nah ini jadi ini kalau kamu mau kordil ya terlihat di sini yang di atas ini artinya bagian dalam ya dan ini yang lebih flat biasanya kan dia bagian luar gitu ya. Itu kamu semprot nih seperti ini nih disemprot bagian atas semua ke samping sini. Oke, ke samping sini disemprot. Nah, di sini sih biarkannya sampai 30 menit, tapi kalau menurut saya 30 menit kelamaan keburu nanti warnanya hilang lagi ya kelamaan kalau menurut saya kamu lihat oke udah gitu nanti hasilnya seperti ini nih nah ini terlihat kan nih seperti saya bilang tadi yang bawah ini flat artinya dia permukaannya luar banget dan ini kan kelihatan ya gerujul gerujul lah nggak flat ya ini artinya bagian dalam jadi kamu lihat di sini berarti nih yang terkarbonasinya mana nah ini nih sampai sini dari sini sampai sini jadi ukur nih ketebalan ini berapa gitu loh. Nah, ini namanya oh misalnya 40 mili selebihnya dari sini dia beton bagus, masih bagus. Artinya masih bekerja sebagai struktur dengan cukup baik. Oke. Kira-kira sampai sini ada nah, kalau ini misalnya nih ini ya, misalnya ini disemprot semua nggak berubah. Berarti ini sampai kedalaman ini emang udah mau terkarbonasi gitu. Intinya seperti itulah kasarnya ya. Nah, ini kalau difoto dari sisi lain, ini benang ujinya lain ya, yang udah ada tulangan, tapi terlihat banget di sini ya, bahwa ini permukaan luar, ini misalnya kolom ya, ini dia potong ya, ini sih biasanya dari bangunan yang runtuh ya, dia potong. Ini bagian luar-luarnya tuh kan hampir tidak berubah warnanya. Tapi semakin ke tengah, dia semakin bagus ungu atau pinknya tuh semakin jelas. Ya lihat di sini, ini kan tidak berubah warnanya, tuh udah kelihatan tulangannya udah kena dia berkarat, ya kan? Jadi kalau karbonasinya sudah kena tulangan, ya tulangannya ikut-ikutan dia terkorosi. Intinya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Hmm. Ya, Saya masih belum terbayang kalau misalkan penggunaannya menggunakan paku Bu. Itu seperti apa ya? jadi makanya pakunya kamu yang gede. Jadi kamu paku ya, paku, kamu kebayang nggak? Kamu anggap kolom ya. Kamu paku, kalau di paku itu di bawah yang akan kamu paku itu, kamu siap-siap kertasnya nempel ke dindingnya itu. Jadi setiap kamu paku, udah gitu nanti kamu korek-korek tuh si abunya, kamu tumpahkan ke kertas tadi, gitu loh. Jadi makanya diupayakan pakunya yang gede, kalau enggak kamu melubanginya agak besar gitu loh lubang lubang dindingnya kan kamu ingin mendapatkan bubuk daripada beton itu yang akan kamu semprot udah kebayang emang sih enaknya sih Oh, yang pakai disemprotnya berarti bukan dari hasil pakunya itu Bu. bukan kita mengharapkan bubuknya tepungnya yang keluar tepung si beton si Pakuma untuk alat aja supaya kita dapatkan tepungnya si beton itu. Jadi kamu nanti udah dipaku tuh kamu korek-korek gitu loh. Sehingga si debunya itu kamu kumpulkan, itu yang kamu semprot. Gitu. Kamu punya kalau kamu kayak bermesin, kamu harus ada colokan ya. Bisa nggak? Apa sekarang colokan ada yang kayak apa? Charger. Oh, berarti misalkan kita paku per 1 senti, terus bubuk 1 sentinya taruh di atas kertas gitu ya Bu. Iya, Terus kamu lanjut tumpahin kan? 2 senti Kamu dan tumpahin. Nah, penerusnya. Oh ya ya. itu nanti kamu pada titik yang sama kamu paku lagi. Jadi kan bubuknya kan lain lagi kan semakin ke dalam. Sudah Bu, Ya, sudah. udah kebayang, Saiful? Nah, jadi yang kita harapkan itu kita dapat tepungnya gitu, tepung beton itu yang akan kita semprot gitu. Kan kebayang kalau misalnya kamu ngebornya gede, kan nanti itu orang bisa ngamuk ya, struktur dia rusak ntar kamu dibor kalau gede-gede, ya kan? Gitu.
Tapi ya makanya, nah ini yang saya katakan sama kalian, alternatifnya ada kayak yang tahun lalu, angkatan lalu kebetulan, teman-teman, ada yang baru datang bawa proyek tuh nggak tahu bawa benda uji banyak. Nah itu tuh bagus-bagus banyak. Jadi mahasiswa tuh pada dapat itu aja potongan-potongan beton. Nah kemarin saya tanya sama Ibu Refri, nggak tahu masih ada apa enggak gitu loh. Tapi kemarin anak TPPG, saya belum cek ya mereka pada dapat dari mana. Makanya saya kasih waktu, istilahnya saya kasih waktu kalian 1 minggu, misalnya kapan nih saya mau memperagakan menyemprotnya seperti apa, ya paling butuh 15 menit paling ya. Saya cuma nyemprotin, udah kamu bisa lihat, oh begitu caranya. Udah gitu silahkan nanti kamu per grup bilang sama Ibu Refri, kalian pinjam semprotannya yang udah berisi neftetalinnya. Oke, dalam seminggu kalian kembalikan. Ya neftalinnya pastilah udah berkurang ya. Nah, seperti itu. Jadi terserah kamu, kamu ambil di mana. Cuma kalau sekitaran Polban udah banyak yang melakukan, itu relatif kebanyakan pada ungu ya. Jadi maksudnya masih pada bagus gitu. Yang paling isi warna ya aku cantik. Yang maksudnya jadi dari situ kita pelajari oh ternyata iya ya dalam kedalaman sekian karbonasinya sekian. Jadi nanti saya minta seminggu setelah ini saya minta adalah report kalian menganalisis proses daripada karbonasi itu. Jadi kamu bisa cerita. Kamu bisa cerita bedanya kamu dapat cordial sama bedanya ini bagaimana. Oke? Bisa kebayang? Jadi hasilnya bukan sekedar foto tapi kamu menjelaskan apa yang kamu lihat, misalnya gedungnya gedung apa, atau bangunan apa, atau oh pilar di Pasupati nih, misalkan seperti itu. Atau di mana dekat rumah kamu, saya nggak tahu, oh di bangunan tua, misalkan gitu. Karena kalau bangunan tua, kebanyakan emang pelapukan dia. Ya, bukan karena bukan karena polusi, tapi pelapukan juga akan mengakibatkan karbonasi. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Izin bertanya, Bu. Oke. Untuk pengujiannya nanti kan itu cukup merusak struktur permukaan strukturnya ya, Bu. Nah, untuk Putus-putus, Raffi. Ya, untuk lokasi yang akan diuji itu apakah ditentukan mahasiswa atau ditentukan dosen ya, Bu? enggak, tentuin sendiri, kamu cari sendiri, mau rumah kamu kayak mau apa terserah kamu. Cuma seperti saya katakan, kita kan pengen lihat yang artinya kalau bisa nih kita dapat dari perubahan warna beton ke warna ungu itulah. Nah, kalau kamu cuma sembarangan atau di bangunan baru, ntar semua warna ungu dari permukaan depan, permukaan luar sampai dalam ungu semua. Artinya itu kan betonnya masih bagus ya. Baik, Bu. Gitu. Jadi silahkan kamu cari sendiri, oke? Ya bisa mungkin kamu di kolong jembatan kali atau deket yang banyak arusan air laut, saya nggak tahu lah ya. Makanya terserah kamu. Saya kasih waktu kamu seminggu. Jadi kasarnya misalnya nanti weekend apa gimana kamu cari posisi. Kenapa? Ada yang tanya lagi? Gimana? Bu, terkait benda ujinya itu apakah harus ada yang Nggak koordinirnya perlu, atau nggak perlu. Kalau menggunakan kordil media ntar kamu manual bisa aja, Bu? diamuk orang. Kalau kamu melakukan Iya kordil maksudnya. sendiri, ya kan? Terkecuali kamu dapat, misalnya yaitu kamu boleh cari-cari misalnya tuh, ya kalau sebelum keluar kamu cari-cari itu sekitar lab, dia nggak tanya sama Ibu Revi, apa Bapak siapa, keliling tuh kan banyak banget ya hasil-hasil koordil orang ya, gitu loh. Kamu bisa cari di situ kayak minggu lalu lagi saya lihat kan untuk TPPG, saya dapat yang benar-benar hampir semuanya warna beton, artinya dia udah jelek banget, udah terbonusi semua setebal kordia tersebut. Tapi ada juga tuh saya dapat benar-benar di permukaan dalamnya, tapi bagian sampingnya semua udah terkarbonasi gitu. Ya kan nanti kamu dapat fenofilinnya, ya enggak? Ya silahkan kamu coba. Oke, anggap aja kamu lagi cari emas tuh di tambang. Ibu nunjuk. Itu gimana? Ada lagi? Halo? Dinar, kamu raise hand, emang raise hand, kamu ada yang mau ditanyakan?
Dinar, Bagaimana, Bu? itu di monitor kamu raise hand, ada yang kamu tanyakan. Oh, oke. Itu tangannya turunin kalau nggak. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau nggak kita akhiri. Saya tunggu kalian. Besok insya Allah saya ke kampus. Seperti saya bilang, istilahnya saya kan cuma mau menunjukkan aja gini loh nyemprotnya. Udah, paling 15 menit, gitu kamu bisa kerja. Terserah kamu kerjanya kapan. Ya kan? Ya. Nanti kamu tinggal lapor sama Ibu Refli di lab untuk mendapatkan semprotan yang udah mengandung fenofilinnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ini diem tuh maksudnya nggak ada. Jawab dong. Oke, Ya, saya kalau cukup. tidak, kalau tidak kita akhiri. Tolong siapa teh namanya? Ini kayaknya bertambah nih mahasiswanya. Sok difoto lagi deh. Yuk, dinyalakan lagi monitornya. Yuk silakan. Yuk Raffi di foto lagi Raffi. Jadi silakan bentuk grup bertiga-bertiga ya. Mungkin nanti saya kasih salah satu contoh laporannya ya, supaya kamu kebayang apa yang harus kamu kerjakan ya. Oke. Udah, Salman, Yanti, mana nyalain monitornya? Dito. Oke, yuk silakan. Udah, Raffi. Tinggal Yanti nih, nggak tahu kemana orangnya. Saya foto Sama 1, Meliana. 2, 3. Oke. Ya, saya izin live ya. Assalamualaikum. Raffi, tolong BAP-nya share sama saya ya, di WA Group ya. Ya, baik Bu. Oke, dan kasih tahu saya kapan akhirnya saya akan mendemokan hasil pengujiannya ya. Kita cuma butuh waktu paling 15 menit, tapi on time. Makanya saya bilang saat kamu istirahat pun bisa, ya nggak? Karena nggak lama kan? On time kita ketemu di lab. Oke, kamu kasih tahu Izin ya. bertanya Bu, Mm-mm. untuk kelompoknya itu 8 kelompok atau 6 kelompok ya Bu? Soalnya yang pengujian Pak Ujang 6 kelompok. Ya itu mah suka-suka saya dong. Saya kan maunya 3 orang, Ibu 3 orang. 8 ya? Baik Bu. Jadi kalau kamu 24 kan jadi 8 kelompok. Oke nggak? Ya, Pak Ujang begitu karena dia tergantung sama alat. Alat saya kan saya kasih kamu per kelompoknya banyak. Semprotan saya ada 10 kok. Mau dibagi 10. Oke, ya. baik, terima kasih Bu. Oke, dan kamu kan lebih bebas. Karena tempat tidak terbatas. Mau dimanapun kamu terserah. Mau kapanpun terserah. Yang jelas minggu depan kamu submit. Oke? Ya. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Cukup Bu. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kabarin saya ya, jangan ngedadak ngabarin ya. Besok saya ngajar sampai jam 11-an, setengah 12. Jadi makanya saya bilang saya malas, habis duhur saya udah males. Ya, oke. Yuk.